Hai, welcome back to my channel. Assalamualaikum. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan juga banyak rezekinya. Amin. Dan kali ini di sini aku mau bercerita sedikit tentang pengalaman pribadiku selama pandemi corona ini. Jadi memang saat ini situasi di luar itu memang sedang sangat mengkhawatirkan. Kita tuh dituntut untuk benar-benar memperketat protokol kesehatan kita karena selain kita ikhtiar, kita juga memang harus meningkatkan doa kita gitu ya, kayaknya sama yang kuasa gitu ya, agar kita terhindar dari berbagai macam virus dan mara bahaya di masa pandemi seperti ini. Salah satunya memang ujung tombak kita adalah kita mau tidak mau, tidak bisa kita tawar, kita itu harus mengetatkan protokol kesehatan. Apa aja, pasti kalian udah tahu ya, udah sering banget denger, udah sering banget lihat di media sosial, udah sering banget lihat di jalan-jalan, banyak banget spanduk yang dipasang. Yang pertama, rajin mencuci tangan. Itu udah mutlak banget, harus rajin cuci tangan dengan air yang mengalir, pakai sabun, jangan lupa. Jangan cuma menganggap udah dia pakai hand sanitizer cukup, kayak gitu. Jangan kayak gitu, maksimalin ikhtiar kamu. Yang kedua juga, menjauhi kerumunan. Apapun itu kerumunannya, kalau bisa kamu jauhin. Kemudian jaga jarak. Yang ketiga, kurangi mobilitasnya itu coba tolong dipilah-pilah lagi, mana mobilitas yang penting, mana yang penting dan mendesak, yang seperti itu ya. Jadi benar-benar kita ketatin lagi protokol kesehatannya. Dan juga setelah kamu sampai rumah, segera mandi, segera ganti baju kamu yang kotor langsung dipisahin, langsung direndam pakai deterjen kayak gitu, langsung segera dicuci kalau bisa. Itu memang sepertinya kelihatannya seribet itu, tapi kalau udah dijalanin, kalau udah terbiasa, insya Allah kita bakal lebih ringan gitu menjalaninya. Karena taruhannya ya kesehatan kita sendiri gitu, nyawa kita sendiri. Dan aku ada cerita yang cukup bikin aku semakin sadar gitu ya, bahwa protokol kesehatan itu memang ujung tombak dari pelindungan diri kita gitu. Karena ketika kita melakukan protokol kesehatan, ketika kita melakukan itu, kita bukan hanya menyelamatkan diri kita sendiri, tapi juga orang terdekat kita, keluarga kita, teman kita, kayak gitu. Bayangin kalau misalnya kita acuh aja, kita nggak mau memakai masker, itu banyak banget yang dirugikan gitu oleh kita, seandainya nauzubillahiminzalik kita ternyata yang membawa virusnya, kayak gitu. Jadi ceritanya itu beberapa hari yang lalu ada saudaraku, kebetulan aku waktu itu lagi ke rumah dia. Jadi rutenya itu aku dari rumahku, aku ke rumah tanteku. Ada yang aku ambil di situ. Setelah itu aku isi bensin. Setelah itu aku ke rumah saudaraku. Kebetulan dia memang lagi nawarin aku makanan, jadi aku ambil makanan dari rumah dia. Nah, berhubung aku itu yang lagi nawarin makan itu sakit gitu ya, tadi itu aku nggak mau keluar, nggak mau masuk ke dalam rumahnya. Tapi nggak enak dong, masa orang lagi sakit gitu, aku di luar aja gitu nungguin. Aku masuk dan alhamdulillah aku dikasih makanan kesukaanku juga tuh makanannya. Aku terima makanannya, kemudian sampai rumah. Pokoknya aku tuh mau kemanapun aku yang udah bersentuhan dengan jalan raya gitu, yang udah misalnya aku udah keluar jalan raya tuh, balik ke rumah pasti aku langsung mandi gitu ya. Itu aku habis dari situ, dari rumah saudaraku, aku pulang langsung lewat pintu belakang, langsung ke kamar mandi, ganti baju. Udah aku merasa sudah mandi, sudah bersih, aku baru masuk ke dalam rumah, baru bermain sama anakku kayak gitu. Itu udah standar banget deh hal yang aku lakuin. Ke Alfamart ataupun ke Indomart, ke pasar, ya kemanapun aku keluar, misalnya aku abis selesai ngejar private anak gitu ya, anak-anak temanku gitu, aku pasti langsung segera mandi. Walaupun aku merasa aku cuma kesini doang kok, cuma sebentar doang kok, nggak kotor kok bajuku, itu aku langsung mandi gitu ya, langsung ganti baju. Seketat itu memang ikhtiar aku. Nah ternyata sekitar hari berikutnya aku dikabarin bahwa saudaraku yang ngasih makanan ke aku itu ternyata dia positif kena C19. Dan itu kayak merupakan tamparan banget buat aku sedih banget gitu ya dengernya, beliau bisa kena dan ternyata merembet ke yang lain, kena juga banyak gitu ya. Dan aku langsung tersadar gitu, ya Allah,
Alhamdulillah ternyata selama ini yang menurut aku, mungkin menurut orang lain lebay banget sih, cuman ke situ doang, deket, nggak nyampe 10 kilometer, langsung mandi, langsung ganti baju kayak gitu ya. Padahal kan cuma kayak hitungan menit doang perginya. Mungkin bagi sebagian orang ada yang kayak berpikir itu terlalu berlebihan gitu ya. Tapi kalau menurut aku pribadi itu adalah merupakan ikhtiar yang paling maksimal yang bisa aku lakuin selama pandemi ini. Dan ternyata ketika aku mendapat pengalaman kayak gitu, aku makin tersadar bahwa itu ya memang harus kita lakukan gitu di masa pandemi yang kita nggak tahu sampai kapan nih pandemi ini berakhir kayak gitu. Jadi intinya di sini adalah aku mau share, lakuin aja apa yang memang benar harus kita lakukan protokol kesehatan itu, karena kita di sini memang cuma dua doang gitu. Usaha kita tuh pertama ikhtiarnya maksimal, dan juga yang kedua tentunya kita harus banyak-banyak meminta sama yang kuasa, minta sama Allah, minta perlindungan, minta selalu kesehatan seperti itu. Bukan berarti di sini aku mau bikin kamu takut juga, karena kalau misalnya kita ketakutan juga nanti nggak bagus juga untuk kekebalan tubuh kita gitu ya. Kita di sini harus optimis bahwa selagi kita benar-benar menerapkan protokol kesehatan yang ketat, insya Allah kita akan selamat. Kalaupun nauzubillahiminjalik ada yang kena, ya itu kita harus support gitu. Bukan berarti dia itu misalnya bagaimana, tapi ya mungkin memang Allah sudah menakdirkan dia atau mereka itu untuk kena. Jadi kita jangan menyalahkan atau bagaimana gitu, berkomentar negatif gitu ya. Kita cukup support aja. Kalau kamu nggak bisa support, kasih dia makanan atau kasih dia vitamin kayak gitu, kamu cukup doain, cukup kasih kalimat-kalimat yang positif, jangan kasih kalimat yang menyudutkan atau menyalahkan bahkan, karena itu makin bikin mereka sedih gitu ya, makin bikin dia yang terkena C19 ini sedih, karena yang mereka butuhkan adalah support aja kok, cuman dukungan dan doa yang baik-baik aja gitu dari kamu, udah cukup gitu, jangan disalah-salahin kayak gitu. Oke, segitu dulu video kali ini. Yang penting kalian tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa sering-sering meminta perlindungan sama Yang Maha Kuasa agar kita semuanya selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Segitu dulu video kali ini. See you, sampai jumpa di kesempatan-kesempatan selanjutnya.